bahwa di dalam manajemen perekonomian negara kita tentunya tidak terlepas dari percaturan negara kita terhadap ekonomi global. Untuk itu, segala macam bentuk asumsi dasar yang menjadi patokan awal di saat kita melakukan penghitungan di dalam APBN tentunya bergerak cukup dinamis. Untuk itu, fraksi Partai Golkar memberikan keleluasaan kepada pemerintah dengan kesadaran penuh dan menjadi satu keputusan Dewan bersama pemerintah pada waktu kita menetapkan pasal 8 ayat 10, di mana kewenangan untuk melakukan perubahan, penyesuaian terhadap belanja subsidi adalah menjadi kewenangan penuh oleh pemerintah. Dalam perkembangannya, pemerintah mengajukan perubahan daripada belanja subsidi yang harus kita respon sebagai tanggung jawab legislatif terhadap eksekutif di dalam menjalankan kehidupan bernegara kita. Untuk itu, fraksi Partai Golkar mengamati dengan cermat apa yang menjadi usulan pemerintah dan bagaimana mengantisipasi terhadap gejolak-gejolak yang dimungkinkan akibat daripada perubahan-perubahan itu, terutama kepada masyarakat kita, masyarakat yang lama mereka tertinggal, masyarakat yang di bawah jauh sana. Untuk itu fraksi Partai Golkar mensikapinya dengan berbagai macam pandangan-pandangan di saat pemerintah mengajukan berbagai macam parameter dan indikator yang tidak serta-merta kita mempunyai satu kesepakatan di dalam pembahasan. Kami mengambil salah satu contoh di saat pemerintah dengan mengajukan angka pertumbuhan ekonomi 6,2%. Kami menyadari bahwa dengan turunnya pertumbuhan ekonomi berarti kehilangan banyak potensi kesempatan kerja. Dan ini satu hal yang tentunya tidak bisa kita biarkan. Untuk itu kita meminta dengan segenap pengertian, dengan argumentasi ekonomi yang bisa kita pertanggungjawabkan hingga dicapai kesepakatan 6,3%. Tampak perbedaan sangat kecil, tetapi 0,1% kita harapkan pemerintah bisa melakukan meng-create job, meng-create pertumbuhan daripada pekerjaan hingga lebih daripada 300.000. Untuk itu, fraksi Partai Golkar melihat bagaimana pemerintah seharusnya merespon dari kebijakan yang akan diambil dalam penyesuaian belanja subsidinya. Kita memberikan penekanan kepada Bank Indonesia untuk merespon secara moneter, bagaimana menjaga kurs, bagaimana mereka melakukan aksi-aksinya di dalam makroprudensial. Begitupun pula dengan Menteri Keuangan pada waktu kita mendiskusikan mengenai berapa besaran inflasi yang kemungkinan bisa terjadi apabila kebijakan penyesuaian daripada belanja subsidi itu dilakukan. Bank Indonesia mengatakan bahwa kemungkinan timbul inflasi hingga 7,7%, tapi kita meminta kepada pemerintah dengan segenap segala daya dan upayanya untuk menekan hingga menjadi 7,2%. Parameter-parameter yang demikian tentunya menjadi satu perdebatan yang akhirnya kita bisa mensepakati pada angka-angka sebagaimana tertera daripada rancangan Undang-Undang APBN tahun 2013. Untuk itu fraksi Partai Golkar bisa menerima rancangan Undang-Undang APBN tahun 2013 dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan, dengan segala macam upaya di mana program-program yang menyentuh kepada rakyat kecil sebagaimana niatan kita bahwa suara Golkar suara rakyat, maka kita betul-betul meminta supaya program yang bisa mengantisipasi efek daripada shock inflasi ataupun efek kejut daripada inflasi bisa diatasi dengan waktu yang tidak lama, sekitar 3, 4, sampai 5 bulan, walaupun keputusan akhirnya memutuskan pada 4 bulan. Di samping itu kami juga ingin menatap bagaimana kita mengantisipasi jangka pendek dengan jangka menengah, dengan tetap memfokuskan pembangunan infrastruktur desa, karena pembangunan memang berasal dari desa melalui pengembangan infrastruktur dasar. Di dalam jangka panjang kami tidak menutup mata, saudara ketua dan pimpinan, bahwa kita kurang mempunyai strategi pengembangan energi yang terintegrasi. Untuk itu di dalam menekan beban subsidi di masa mendatang, kami menginginkan adanya satu strategi pengalian daripada bauran energi kita untuk mengalihkan sedemikian rupa dari bahan bakar mahal ataupun yang kita kenal sebagai BBM ini menuju bahan bakar yang lebih murah sebagai energi-energi alternatif ke depan. Tentunya program gabungan antara jangka pendek, menengah dan panjang
adalah merupakan suatu program yang bisa menjamin sustainability kita, kesinambungan kita dalam melaksanakan pembangunan kita ke depan. Untuk itu, saudara pimpinan, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim untuk kedua kalinya kami sampaikan di forum yang sangat berharga ini bahwa fraksi Partai Golkar bisa menerima dan insya Allah dengan rancangan undang-undang APBN perubahan tahun 2013 yang akan segera diundangkan bisa menjaga keselamatan dan juga kesejahteraan rakyat Indonesia ke depan.